Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa di seluruh dunia dimanapun Anda berada, puji syukur sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Walaupun di dalam keadaan pada saat ini kita masih diuji keimanan, ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan terjadinya wabah pada dunia umumnya, khususnya negara kita yaitu Indonesia. Kita wajib bersyukur kepada Allah SWT walaupun di dalam kondisi bagaimanapun, walaupun dalam kondisi seperti apapun, walaupun dalam kondisi sakit sekalipun, kita wajib bersyukur kepada Allah SWT. Bagaimana kita mensyukuri dalam kondisi seperti ini? Untuk itu, pada pemirsa di seluruh dunia, marilah kita lihat firman Allah SWT yang terdapat dalam surat At-Tahrim, surat yang ke-66. Surat ini Allah turunkan di Madinah ketika Rasulullah SAW telah hijrah ke Madinah. Ayat yang ke-6, penegasan Allah kepada hambanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun gilazun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul aliyyul azim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, ku jagalah, anfusakum, diri kamu, wa ahlikum, wa dan ahlikum, keluarga kamu, nar, dari api neraka, waquduhan nasu wal hijarah, dan ketahuilah bahan bakar neraka itu adalah nas wal hijarah. Nas adalah manusia, wal hijarah, dan hijarah adalah batu. Alaiha, atasnya, malaikatun gilaz, malaikat yang kasar kepada manusia. Syidadul la ya'sunallah, yang keras, syidad, yang keras siksaannya malaikat itu. La ya'sunallah, mereka tidak pernah mendurhakai Allah. Ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun, apa-apa yang diperintahkan kepada mereka dan mereka kerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah itu. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, sidang jamaah dimanapun Anda berada, judul tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah mengambil mau'izah di suatu pelajaran yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, apapun itu bentuknya. Khusus pada saat ini kita sedang terjadi wabah
COVID-19 atau coronavirus yang melanda dunia pada umumnya, khususnya negara kita Indonesia. Mari kita lihat dari rentetan yang terkena dampak COVID ini. Boleh dikatakan seluruh dunia terkena dampak oleh virus corona ini. Kaum muslimin dan muslimat sidang rahmat yang dirahmati Allah SWT. Tanpa terkecuali Allah berikan wabah ini untuk menjadi mauizah dan pelajaran bagi kita. Kita lihat pertama sekali virus corona ini terjadi pada negara Cina. Negara Cina yang berpenduduk lebih kurang dari 2 miliar. Mayoritas di antara mereka adalah beragama kafir. Bahkan tidak punya agama sekalipun. Mayoritas. Tetapi Allah turunkan Cina yang katanya negara superpower dunia. Tetapi ketika wabah Allah turunkan kepada negara mereka, mereka tidak berdaya untuk menghadapi ini. Walaupun sekarang alhamdulillah Cina telah beransur-ansur pulih dari virus corona ini. Lalu merambahlah ke beberapa negara. Bahkan sampai kekhawatiran ke kerajaan Arab Saudi sekalipun. Maka juga ada kewaspadaan sehingga menghentikan aktivitas ibadah yang berada di Masjidil Haram. Sampai ke negara kita Indonesia yang sekarang telah banyak yang meninggal. Bahkan sampai ke luar Eropa, masuk ke negeri Inggris, Italia, Spanyol, Jerman, Prancis, semuanya, bahkan Amerika sekalipun. Dan itu kita telah tahu semuanya. Cuma bagaimana Al-Quran telah menjelaskan. Jauh-jauh Allah telah memberikan peringatan kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa kok orang yang beriman dikatakan kepada? Karena yang akan bisa menjaga ini adalah orang-orang yang beriman. Ku anfusakum, kata Allah. Jagalah diri kamu. Diri kita, pribadi kita. Sebab bisa kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah SWT. Musibah datang itu tidak pernah kita undang dia datang. Tetapi ketika dia datang musibah itu, disinilah pentingnya ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah SWT. Beranjak kita kembali kepada virus yang melanda negara atau dunia pada saat ini. Apa mauizah yang kita ambil di sana? Pertama, ketika terjadi wabah di suatu negeri, maka hadis Rasulullah SAW sangat masyhur kita lihat. Janganlah kamu masuk ke negara tersebut, dan bila kamu berada di dalam negeri itu, dan janganlah kamu keluar untuk lari darinya. Betapa sangat bagusnya ajaran agama ini. Sangat sempurnanya ajaran agama Islam. Walaupun dalam kondisi apapun, Allah telah memperlihatkan untuk mematuhi aturan Allah SWT. Ini bagian dari ku anfusakum. Jaga diri kamu. Artinya apa? Kita menjalankan perintah Allah itu pada saat yang sekarang ini. Mungkin di daerah yang zonanya merah, mereka tidak bisa lagi untuk beribadah bersama-sama, berjamaah. Baik itu ke masjid, ke musalla, mendengarkan tausiah di bulan suci Ramadan. Pada saat ini banyak sekali mereka yang ingin merasakan, ingin pulang kampung bersama keluarga. Tetapi hadis ini bagi mereka yang terdampak, yang berada di zona merah, mereka merasakan sedih, tidak bisa berkumpul dengan keluarga yang biasa dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya di bulan suci Ramadan. Apa mauizah yang kita ambil? Perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT.
Perbanyaklah merenung kepada Allah SWT. Mulai dari hal yang kecil sekalipun. Walaupun Anda pergi solat ke masjid tanpa Anda sadari, Anda telah melakukan suatu kesalahan. Umpamanya, kembali dari masjid Anda menyolong sandal orang yang bukan hak milik Anda sendiri. Ini adalah satu kesalahan kecil sekalipun. Hal yang sekecil ini apapun juga, Anda harus muhasabah diri. Tidak ada dosa yang kecil kalau Anda akan kejarkan terus menerus. Dan begitu juga, tidak ada dosa yang besar seandainya Anda memohon ampun kepada Allah SWT, terkecuali dosa syirik kepada Allah SWT. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka pada saat ini perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Walaupun Anda sedang karantina dimanapun, kalau Anda berkumpul dengan keluarga di zona yang biru tetapi tidak bisa keluar rumah untuk melakukan ibadah, ajaklah keluarga kita. Lanjutkan ayat tadi. Ku anfusakum, setelah diri kita. Anfusakum, diri kita telah kita jaga dari kemaksiatan kepada Allah SWT. Untuk merenung muhasabah diri kita. Wa ahlikum, dan keluarga kita. Nar, dari api neraka. Sampaikan kepada keluarga kita. Beri nasihat. Bulan Ramadan ini kita ibadahnya boleh di rumah saja. Ikatkan rasa kekeluargaan yang mungkin selama ini kita bekerja di luar daerah, bahkan di luar negeri sekalipun. Pada saat ini kita bisa berkumpul bersama anak-anak dan istri kita. Sampaikanlah kebenaran. Rahmat Allah yang Allah turunkan kepada kita saat ini adalah dengan adanya wabah ini kita bisa berkumpul bersama. Tetapi kalau seandainya kita tidak bersumber, suami kita yang jauh di negeri orang, kita yang berada di kampung halaman, doakan dia, diberikan dia ampunan oleh Allah dosa-dosanya, dan dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kesehatan kepadanya, dan bisa berkumpul lagi dengan Ramadan yang akan datang. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, untuk itu wabah yang terjadi pada negara kita, khususnya pada dunia pada umumnya, ambillah mauizah dan pelajaran bahwa ini adalah ketentuan dari Allah. Allah ingin sempurnakan agama itu kepada umat, bahwa itu telah terjadi pada zaman-zaman sebelumnya, umat-umat ini, sebelum pada masa-masa ini, pada masa Rasulullah, pada masa Khalifah Umar pun telah terjadi ini. Untuk itu, maka bersabarlah kita dalam menghadapi ujian ini. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salah. Apa lanjutan ayat? Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri. Bersabarlah kamu. Innallaha ma'as sabirin. Innallah, sesungguhnya Allah ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Sabar dalam menghadapi musibah yang kita melanda kita. Sabar dalam menghadapi ekonomi, karena semua terdampak. Seorang guru pengajar, dia tidak bisa berkecengkrama dengan muridnya ketika suatu sekolah ditutup, tempat pendidikan ditutup. Ketika seorang pedagang, dia tidak bebas berjualan di pasar. Kondisinya yang seperti itu. Dan ketika seorang ustadz tidak bisa menyampaikan tausiah, baik di masjid, di musholla, di tempat pengajian lainnya, karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Disinilah butuh kesabaran. Bagaimana Allah telah menjelaskan di surah An-Nasr. Di situ Allah telah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Ada yang mengatakan demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Inna, sesungguhnya insan, manusia itu, lafi khusrin, berada dalam kerugian. Illallazina amanu, illa, kecuali
Allazina, orang-orang, amanu, mereka yang beriman. Wa amilus sholihat, dan dia mengerjakan amalan soleh. Ada kecualinya di dalam ayat itu. Pertama, beriman. Bagaimana kita beriman? Wabah ini Allah turunkan kepada umat manusia pada saat ini. Yang bisa melihat ini adalah kacamata iman. Kacamata iman. Iman yang bicara. Untuk apa Allah menurunkan ini? Untuk menilai bagaimana tingkatan keimanan ini kepada Allah SWT. Di antara mereka, mana mereka yang mematuhi perintah Allah, dan mana mereka yang meninggalkan perintah Allah. Iman dahulu. Tapi tidak cukup dengan menyatakan keimanan kepada Allah tanpa dibarengi dengan amalan soleh. Maka kita termasuk orang-orang yang berbunyi wa amilus soleh, dan mereka yang mendirikan amalan soleh. Apa bentuk amalan soleh? Di bulan suci Ramadan ini banyak sekali amalan soleh yang harus kita lakukan. Pertama, amalan wajib. Saum. Allah telah wajibkan kepada kita, umat manusia, umat Islam khususnya. Surah Al-Baqarah 183 telah Allah jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Di sini juga Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu. Allah mengatakan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Diperintahkan kepada kamu untuk berpuasa. Siam. Maka barang siapa hari ini mereka melalaikan, mereka tidak mentaati perintah Allah, mereka tidak mau melakukan ibadah puasa, maka mereka dikatakan tidak menjaga dirinya dari ku anfusakum, tidak menjaga diri mereka nara, dari api neraka. Karena hadis Rasulullah menjelaskan, puasa itu adalah untukku, kata Allah, maka aku yang akan menilainya. Itu. Maka banyak sekali amalan yang akan kita lakukan pada saat itu. Yang pertama, amalan wajib, berpuasa. Lalu ditambah dengan qiyamul lail, ibadah sunnah di bulan suci Ramadan. Adanya salat tarawih, adanya bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan tidak ada salat tarawih. Maka jangan Anda sia-siakan yang telah Allah berikan ini. Ajak keluarga kita. Wa ahlikum. Bersiam pada siang hari. Berqiyamul lail pada malam hari. Banyak infak dan sedekah. Bantu fakir miskin. Kasihani anak yatim. Karena kesempatan Allah berikan itu tidak akan selalu ada kepada kita. Apakah ada Anda yang bisa menjamin akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada jaminan untuk akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Pada tahun ini kita tidak akan menyangka akan terjadi suatu virus corona yang terjadi melanda dunia pada saat ini. Sehingga kita tidak bisa hadir ke masjid, ke musholla, ke majelis ilmu untuk mengikuti pengajian tausiah. Rindu kita ingin berjemaah dengan masjid pada saat ini. Tetapi karena keadaan dan kondisi, apalagi di zona merah yang tidak mereka bisa keluar kemana-mana, menangis dan merataplah kita, muhasabah diri untuk mengingat dosa-dosa yang telah kita lakukan. Inilah mau'izah, pelajaran yang harus kita ambil pada virus corona yang terjadi melanda dunia pada saat ini. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah yang dimanapun Anda berada, moga-moga apa yang telah saya sampaikan tadi itu adalah ayat-ayat Allah, firman Allah. Apa yang dikatakan di dalam Al-Quran semuanya adalah kebenaran yang hakiki, mutlak. Tidak ada orang yang membantah kecuali mereka yang kafir. Mereka tidak beriman kepada Allah dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi menjadi bahan renungan bagi kita.
untuk mengambil mau'izah dan pelajaran atas ujian Allah kepada kita pada saat ini. Untuk itu, perbanyaklah bertobat kepada Allah SWT. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Di situ Allah mengatakan kepada orang-orang beriman. Begitu sayangnya Allah kepada hambanya beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Dengan penuh rasa kelembutan Allah memanggil. Wahai orang-orang yang beriman. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertobat. Maknanya sangat luas. Seperti apa sih tobat yang benar-benar bertobat itu? Jangan pernah melakukan kesalahan lagi yang telah kita lakukan. Jangankan untuk melakukan, mendekati jangan. Berkah Ramadan. Pintu taubat terbuka selebar-lebarnya. Maka pergunakanlah, manfaatkanlah Ramadan yang tinggal lebih kurang 20 hari lagi. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah dimanapun Anda berada. Demikianlah tausiah pendek ini. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua. Untuk bekal kita di akhirat kelak. Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyaklah bermuamalah, beramalan solih. Karena itulah akan membantu kita nanti di yaumil akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Moga-moga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.